Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, dengerin ya. Kita mulai dengan bagian pertama dari kisah Rasulullah SAW, di mana kita akan mengingat dari mulai negaranya sampai cerita berakhir ya. Baik. Bismillah. Jazirah Arab itu ada di daerah Timur Tengah. Nah, jazirah itu sebetulnya tidak terdiri dari gurun pasir aja. Ada juga tanah yang subur yang udah dihuni itu sejak lama banget. Jadi tanah-tanah subur itu terletak tuh di daerah pantai. Nah, di daerah-daerah Timur Tengah itu yang di dekat pantai itu seperti di Yaman, di Yamamah, di Kota Hadramut dan Ahsa. Nah, terus di bagian tengah itu ada sebuah wilayah namanya Najd. Najd. Nah, itu terkenal dengan asal kuda Arab yang termasyhur di mana-mana. Guys, Najd dan Yamamah itu terkenal sebagai penghasil gandum loh. Jadi banyak gandum-gandum yang maupun untuk di kebutuhan penduduk di Jazirah Arab itu, dan juga untuk di daerah sekitarnya yang kayak tempat Nabi Muhammad adanya kan di kota Mekah. Nah, di situ Jazirah Arab di tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan itu berjumlah sekitar 10 juta atau 12 juta jiwa kurang lebih. Nah, terus di sana pun ada kota Madinah, Taif. Jadi daerah-daerah gurun pasir itu ada yang subur, ada yang tidak subur. Oke, itu sekilas tentang Jazirah Arab. Jadi sebelum masuk ke cerita, kita tuh udah tahu dulu apa sih itu Jazirah Arab, kisarannya kayak apa. Nah, terus kita lihat lagi tentang di sana tuh dengan adanya gurun pasir itu otomatis kendaraan yang digunakan itu saat zaman dahulu adalah unta. Unta itu karena dia mempunyai kekuatan yang canggih juga ya, karena dia bisa nahan untuk tidak minum, berjalan cukup jauh sekitar 300 kilo dalam sehari menempuh jaraknya tuh. Jadi kan tuh wah hebat banget. Nah, dan dia tuh bisa menahan haus tersebut karena dia mempunyai tembolok kalau di itu ya, kalau di ayam. Oke. Nah, itu kendaraan yang dipergunakan di gurun pasir. Teman-teman, di sana juga daging unta itu bisa dimakan dan ada susunya juga bermanfaat. Nah, itulah yang Rasulullah SAW suka minum susu unta, dan di kalangan sana itu mereka juga mempunyai kebiasaan orang-orang Badui ya, yang mempunyai kebiasaan minum susu unta. Nah, khasiatnya bagus sekali. Oke, kita lanjut kisah di kota Mekah. Kota Mekah ini adalah yang terdapat Ka'bah, yaitu Baitullah. Seluruh muslim di dunia menghadapkan diri pada saat waktu sholat. Nah, di kota inilah Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan. Oke. Guys, tadi kita udah tahu Jazirah Arab dan juga tentang kendaraannya unta. Lantas sukunya itu yaitu suku Badui. Suku Badui itu adalah penduduk asli Jazirah Arab. Mereka itu adalah prajurit pengelana yang tangguh. Tinggi mereka tuh sedang, tapi kekar, cekatan dan kuat. Nah, karena alam di sana kan sangat keras, makanya Allah SWT menciptakan mereka tuh dalam keadaannya seperti itu, besar mungkin ya, lebih dari kita sekarang. Nah, jika ada anggota keluarga yang tewas, para lelaki Badui itu akan segera membalas pembunuhnya, jadi balas dendam tuh, serem ya. Nah, mereka berani dalam bertempur dan sabar dalam kekalahan. Lucu juga ya, berani tapi sabar. Nah, itulah kuasa Allah. Guys, meski demikian,
Orang Baduy itu terkenal ramah banget, senang memberi dan juga saling menghormati tamu terutama. Mereka juga tenang, sabar, nggak cepat marah. Tapi kalau diusik ya memang begitu, marah. Nah, di sini menunjukkan bahwa ciri-ciri orang-orang Arab itu senang menghormati tamu. Nah, orang Baduy ini sangat mengagumi keindahan syair juga. Syair itu adalah lagu ya, kayak kita puisi-puisi yang di pantun gitu loh. Nah, oke. Jiwa orang-orang Baduy itu mudah terpanggil pada kebenaran. Mereka adalah orang-orang sederhana sebetulnya. Mereka duduk di lantai dengan wadah makanan yang apa adanya, makan bersama. Jadi tidak pakai meja makan ya. Nah, jadi mereka tidak membedakan di mana pada saat itu kan ada perbudakan. Nah, mereka tidak bisa membedakan mana majikan dan mana bawahan atau budaknya. Mereka makan bersama. Oke, sahabat fillah, kepada orang-orang inilah Nabi Muhammad SAW diutus. Nah, berkat bimbingan Nabi Muhammad, orang-orang Baduy dari padang pasir mampu mengguncang dunia. Mereka yang akhirnya menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Mereka jugalah yang membangun umat Islam menjadi umat yang besar sampai saat ini. Namun Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk mereka-mereka yang pada saat itu memang banyak juga yang membangkang. Nah, ceritanya kita tunggu di bagian kedua. Oke? Yes. Jangan lupa diklik like and subscribe. Sampai ketemu di bagian kedua ya.